Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Hai. Halo, Halo, salam kenal. Aku Siti Isnur Hanifah, episode 34, kelompok 3, keanekaragaman Cangkang Bivavia. Teman-teman pasti udah tahu kan, kita dapat tugas praktikum akhir. Nah, karena aku belum kenal teman-teman semua, boleh dong perkenalan diri dulu dari Arin. Halo semuanya, nama Hai, hai. Siti Aulia Arinindita, dipanggil Arin, aku di NPM 166. Jadi ada Putri. Halo semua, nama aku Putri Diana Vitasari, NPM 204. halo, nama saya Rivaldi Leonardo Panjaitan, nomor NPM 180. Halo, aku Fandian Jarudianto, nomor NPM 207. Halo semua, nama aku Hafiz Rasif Habibi dari NPM 159. Halo semua, nama saya Jidan Farjaya Nugraha, NPM 138. Ya pokoknya abis ini kita bakal ada video. Pokoknya semuanya harus nyimak ya. Selamat menyaksikan. Halo Kang Teteh, di sini aku mau menjelaskan pengertian Bivavia secara umum. Bivavia termasuk ke dalam phylum Mollusca dan mencakup semua jenis kerang-kerangan. Bivavia sendiri berasal dari kata bi yang artinya dua dan valve yang artinya kutub, sehingga Bivavia bisa diartikan sebagai hewan yang memiliki sepasang cangkok. Nama lain dari Bivavia yaitu Lamellibranchia, Pelecypoda, dan Bivalva. Termasuk ke dalam kelompok ini yaitu berbagai jenis kerang seperti tiram, kupang, kima, simping, kijing, remis, dan lokan. Nah, setelah itu ada beberapa nih karakteristik pada Bivavia. Karakteristik yang pertama yaitu Bivavia memiliki cangkang katup sepasang. Yang kedua, berkaki pipi seperti mata kapak yang dapat dijulurkan dan berfungsi untuk mengangkat atau menggali pasir dan lumpur. Untuk yang nomor 3, kerang Bivalvia itu tidak mempunyai kepala. Karakteristik yang keempat yaitu berinsang berlapis-lapis di dalam rongga mata. Yang kelima, cangkang dihubungkan oleh engsel elastis. Yang keenam, sistem peredaran terbuka melalui sinus. Tubuhnya simetris bilateral. Hai semua, di sini aku mau ngejelasin nih salah satu spesies dari keanekaragaman cangkang pada Bivavia, yaitu kupang. Nah, jadi kupang itu hewan laut semacam kerang kecil gitu, hidupnya di lumpur air asin. Salah satu contoh spesiesnya dari kupang yaitu Mytilus edulis. Menurut Ristianti, tahun 2010, spesies ini tuh termasuk ke dalam kelas Bivavia, bangsa Mytiloida, famili Mytilidae, dan marga Musculista. Nah, ini contoh klasifikasinya. Terus, cangkang kerang laut ini tuh bentuknya pipih. Bagian umbung itu menggembung kayak gini nih. Cangkangnya tipis, permukaannya halus, dan memiliki bercak-bercak coklat atau guratan-guratan zigzag gitu. Nah, guratan zigzagnya itu biasanya warnanya coklat, ada di dekat umbok dan engsel cangkangnya. Nah, ini contoh gambarnya. Menurut Pennak pada tahun 1989, klasifikasi kijing adalah phylum Mollusca, kelas Bivavia, ordo Eulamellibranchiata, genus Pylsbrochoncha, spesies Pylsbrochoncha exilis. Cangkang atau kulit kijing berwarna coklat kehijauan. Bagian tubuhnya itu sangat keras seperti batu. Bila dilihat dari atas, bagian besar cangkang kijing berbentuk oval. Tetapi ada juga yang mendekati bulat, sedangkan bila dilihat dari samping, cangkang kijing berbentuk lonjong di satu bagian, lalu memipih ke bagian lain. Nah, cangkang kijing terbagi menjadi dua bagian, yaitu cangkang kiri dan kanan. Biasanya, cangkang kiri lebih pipih daripada cangkang yang sebelah kanan. Keduanya dihubungkan dengan engsel sehingga kedua bagian tersebut membuka dan menutup. Terakhir, bila dipecah, kijing akan terlihat 3 buah lapisan. Lapisan pertama disebut periostracum, lapisan kedua disebut prismatic, dan ketiga nectaeus. Kemudian setiap lapisannya berbeda struktur dan warna. Oke, jadi sekarang kita bakal lanjutin. Selanjutnya kita bahas tentang kerang kima atau bisa disebut juga dengan tridacna. Nah, kerang kima atau tridacna ini masuk ke dalam kingdom Animalia, phylumnya Mollusca, kelas Bivavia, ordo Phaneroida, dan familinya Tridacnidae. Nah, untuk gambarnya sendiri seperti ini ya. Jadi mungkin agak kurang jelas, tapi untuk gambarnya untuk kerang kimanya sendiri itu punya ciri khas, yaitu cangkangnya itu di setiap sisinya itu punya kayak garis-garis bergelombang gitu yang disebabkan bekas sisiknya yang disebut dengan scudet. Oke, selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan bentuk cangkang dari kerang darah. Sebelumnya saya akan menjelaskan klasifikasi kerang darah menurut Linnaeus 1758. Kerang darah termasuk ke dalam kingdom Animalia, phylum Mollusca, kelas Bivavia, ordo Archoida,
Secara dorsal, kerang darah memiliki peristantium, garis pertumbuhan, dan yang terakhir ada umbo. Kemudian, ciri khusus dari cangkang kerang darah sendiri yaitu dia memiliki dua cangkang yang sama tebal, kemudian bentuknya elips dan kedua sisinya sama, warnanya putih dan ditutupi oleh peristantium yang berwarna kuning, kecoklatan atau coklat kehitam-hitaman. Mempunyai dua buah cangkang yang dapat menutup dan membuka dengan menggunakan otot aduktor di dalam tubuhnya. Selain itu, cangkang bagian dorsal lebih tebal daripada cangkang di bagian sentral. Manfaatan cangkang dari kerang darah ini sendiri salah satunya bisa dijadikan sebagai hiasan di rumah. Contohnya seperti yang saya miliki ini. Nah, ini dikombinasikan dengan cangkang dari gastropoda. Berikutnya ada Perna viridis atau yang biasa disebut dengan kerang hijau. Kerang hijau ini biasanya hidup di laut. Kerang hijau ini memiliki dua cangkang yang berwarna hijau. Kerang hijau termasuk ke dalam kingdom Animalia, filum Mollusca, kelas Bivalvia, ordo Mytilioida, dan famili Mytilidae. Ciri khas kerang ini berada pada cangkangnya yang menimbulkan warna gelap ke cerah dengan gradasi berwarna hijau. Kerang ini juga tidak memiliki otak dan kepala. Nah, selanjutnya adalah lokan. Lokan atau Polymesoda adalah sejenis kerang yang banyak ditemui di lumpur di pinggir laut. Klasifikasinya, kingdom Animalia, filum Mollusca, kelas Bivalvia, ordo Phanerida, famili Sirenidae, dan genus Polymesoda. Bentuk cangkangnya sendiri seperti cawan atau piring, pipih pada bagian pinggirnya, dan cembung pada bagian tengah cangkangnya. Selanjutnya, klasifikasi kerang simping, kingdom Animalia, filum Mollusca, kelas Bivalvia, ordo Ostreoida, famili Pectinidae. Ciri khusus kerang simping. Simping memiliki mata. Mata dari simping berukuran kecil seperti manik-manik, tersebar di bagian atas serta bawah tepi cangkang bagian dalamnya, dan berjumlah 100 buah. Simping juga terkenal karena kemampuannya untuk berenang. Saat berenang, simping akan membuka cangkangnya dan mengisap air ke dalamnya, lalu mengatupkan sedikit cangkangnya sehingga air yang terisap tadi keluar lewat bagian tonjolan mirip sirip di bagian belakang cangkangnya. Pengertian dari kerang simping. Kerang simping ialah Mollusca bivalvia dari famili Pectinidae yang hidup di perairan laut kosmopolitan atau dapat ditemui di semua perairan bumi dan bernilai ekonomi sebagai sumber makanan dan bahan kerajinan.